Halo semua, kembali kita belajar matematika. Pada kali ini kita akan belajar tentang bentuk akar. Apa saja yang akan kita pelajari pada bagian ini? Yang pertama ada pengertian, yang kedua sifat-sifatnya bentuk akar, yang ketiga menyederhanakan bentuk akar, yang keempat operasi hitung aljabar bentuk akar, dan yang kelima merasionalkan pecahan yang memuat bentuk akar. Tapi pada video kali ini secara khusus kita akan membahas bagian 1 sampai dengan 3, yaitu pengertian, sifat-sifat bentuk akar, dan menyederhanakan bentuk akar. Oke, yang pertama pengertian. Apa itu yang disebut dengan bentuk akar? Bentuk akar adalah bilangan yang hasilnya bukan termasuk bilangan rasional, atau bisa kita sebut bentuk akar itu adalah bilangan irasional, merupakan bilangan irasional. Juga merupakan bentuk lain untuk menyatakan suatu bilangan berpangkat. Ya, kalau kita ingat bagaimana merubah bentuk akar menjadi bilangan berpangkat. Nah, ini salah satu bentuk untuk menyatakan bilangan berpangkat. Contohnya adalah akar 2, akar 35, dan akar 41. Ini hanya 3 contoh dari bentuk akar. Selanjutnya, sifat-sifat bentuk akar. Sifat yang pertama, jika diketahui akar pangkat N dari A pangkat M itu sama dengan A pangkat M per N. Jadi kalau kita ingat merubah bentuk akar menjadi bentuk bilangan berpangkat pecahan, nah ini adalah sifat pertama dari bentuk akar. Contohnya, akar pangkat 3 dari 5 pangkat 4 sama dengan 5 pangkat 4 per 3. Jadi 4 ini adalah pangkat dari 5 dan 3 ini adalah pangkat dari akarnya. Yang kedua, akar pangkat 2 dari 7 pangkat 5. Itu sama dengan 7 pangkat 5 per 2. Contoh yang ketiga, akar pangkat 4 dari 3 pangkat 3. Sama dengan 3 pangkat 3 per 4. Itu untuk sifat yang pertama. Kemudian sifat yang kedua, akar A kali B sama dengan akar A dikali akar B. Jadi masing-masing diubah menjadi bentuk akar. Contohnya, akar 32, kemudian kita faktorkan menjadi 16 kali 2. Akar 16 kali 2 sama dengan akar 16 dikali akar 2. Contoh yang kedua, akar 75. 75 itu bisa 25 kali 3. Maka di sini sama dengan akar 25 dikali akar 3. Sifat yang ketiga, akar A per B sama dengan akar A per akar B. Contohnya, akar 63 per 5 sama dengan akar 63 per akar 5. Misalkan akar 2 per 16 sama dengan akar 2 per akar 16. Sifat yang keempat, akar pangkat N dari A pangkat N. Ini sama dengan A. Ya, jadi di sini jika A-nya ini berpangkat N, kemudian akarnya juga berpangkat N, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri atau A-nya di sini. Contohnya, akar 15 kuadrat sama dengan 15. Jadi di sini 2, di sini juga 2. Misalkan akar pangkat 3 dari 8 pangkat 3. Pangkatnya sama-sama 3, jadi sama dengan 8. Yang ketiga yaitu menyederhanakan bentuk akar. Jadi untuk menyederhanakan bentuk akar, kita harus mengingat sifat-sifat dari bentuk akar.
Ada 4 sifat yang nanti kita gunakan dalam menyederhanakan bentuk akar. Contoh yang pertama, akar 32. Jadi di awal kita juga mempunyai contoh akar 32. Nah, kemudian kita sederhanakan. Akar 32 ini kita cari dulu faktor-faktornya. Kemudian di antara semua faktor itu kita pilih yang merupakan akar sempurna yang terbesar. Jadi di sini kita pilih 16 kali 2. Jadi akar 16 dikali akar 2. Kita menggunakan sifat yang kedua. Akar 16 itu sama dengan 4. Kemudian akar 2-nya tetap akar 2. Di akar 32 itu kita sederhanakan menjadi akar 4 akar 2. Contoh yang kedua. Akar 75. Nah, akar 75 kita faktorkan menjadi 25 kali 3. Ini sama dengan akar 25 kali akar 3. Akar 25 itu 5 dikali akar 3, berarti 5 akar 3. Berikutnya contoh yang ketiga. Akar pangkat 3 dari 40. Kita tentukan dulu faktornya. Sini kita pilih faktor dari 40 adalah 8 kali 5. Berarti sama dengan akar pangkat 3 dari 8 dikali akar pangkat 3 dari 5. 8-nya kita ubah menjadi 2 pangkat 3. Dan untuk bagian ini, akar pangkat 3 dari 2 pangkat 3, kita gunakan sifat yang keempat. Ini sama dengan 2 dikali akar pangkat 3 dari 5. Contoh yang keempat. Akar 24 per 25. Sini kita pisahkan dulu sesuai dengan sifat nomor 3. Akar 24 per akar 25. Akar 24 kita sederhanakan menjadi 4 kali 6, kemudian akar 25 ini sama dengan 5. Akar 4 itu sama dengan 2, jadi akar 4 kali 6 ini sama dengan 2 akar 6 per 5. Jadi untuk akar 24 per 25 itu sama dengan 2 akar 6 per 5. Kita lanjutkan. Operasi hitung aljabar pada bentuk akar. Oke, kita ingat dulu. Operasi hitung pada bentuk aljabar yang satu variabel. Contohnya 2x tambah 3x sama dengan 5x. 5x dikurangi 2x sama dengan 3x. Jadi pada bentuk aljabar, ya satu variabel, linear satu variabel. Kalau variabelnya sama, maka bisa dijumlahkan atau dikurangkan. Ini memiliki variabel dan pangkat yang sama atau variabel derajat dari variabelnya sama, maka bisa kita jumlahkan atau kita kurangkan. Nah, bagaimana pada bentuk akar? Pada bentuk akar, ya, yang bisa dijumlahkan atau dikurangkan itu adalah yang memiliki bentuk akar yang sama. Misalkan di sini akar 2 ditambah akar 3 sama dengan 2 akar 3. 3 akar 2 dikurangi 2 akar 3 itu sama dengan akar 3. Jadi kalau bentuk akarnya sama bisa kita jumlahkan atau bisa kita juga kurangkan. Tapi bukan berarti kemudian seperti ini ya. Jadi bilangan bulat yang kita jumlahkan, kemudian yang bilangan yang ada di dalam akar juga kita jumlahkan. Jadi tidak boleh seperti ini. Oke. Contoh yang pertama. Akar 20 ditambah 2 akar 45. Perhatikan di sini.
bentuk akarnya ini belum sama, jadi masih akar 20 dan akar 45. Jadi harus kita samakan dulu. Nah, cara menyamakannya kita sederhanakan. Akar 20 dan akar 45-nya kita sederhanakan. Akar 20 itu adalah 4 akar 5, kemudian akar 45 itu adalah 9 akar 5. Jadi dipilih faktor yang sama. Jadi kedua bilangan ini 20 dan 45 kita pilih, hasil perkaliannya itu adalah memuat faktor yang sama. Di sini muat faktor 5 dan 5. Jadi akar 20 itu adalah 2 akar 5 dan akar 45 itu adalah 3 akar 5. Hasilnya adalah 2 akar 5 ditambah 6 akar 5 sama dengan 8 akar 5. Contoh yang kedua. 5 akar 12 dikurangi 4 akar 27. Sama seperti tadi ya. Jadi karena ini pengurangan, maka bilangan akarnya, bentuk akarnya harus kita sederhanakan dulu. Di sini jadi akar 12-nya jadi 2 akar 3, akar 27-nya jadi 3 akar 2. Maka hasilnya adalah 10 akar 3 dikurangi 12 akar 3 sama dengan negatif 2 akar 3. Contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga ini berkaitan dengan perkalian. Oke, kalau perkalian bisa langsung kita jumlahkan, kita kalikan saja. Caranya adalah, nah, di sini perhatikan bilangan bulatnya dan bentuk akarnya. Kita pisahkan. Jadi di sini 2 kali 5 dikali akar 21 dikali akar 3. Nah, hasilnya adalah 10 kali akar 63. Akar 63 ini bisa kita sederhanakan lagi. Ya. Jadi masih bisa disederhanakan jadi 9 kali 7. Akar 9 kali 7. Nah, di sini hasilnya adalah 30 akar 7. Kita lanjutkan ke contoh yang keempat. Di sini tentang pembagian. 8 akar 24 dibagi 2 akar 3. Nah, untuk pembagian, kita bisa ubah pembagiannya ke dalam bentuk pecahan seperti ini. Jadi 8 akar 24 dibagi 2 akar 3 itu bisa kita ubah menjadi 8 akar 24 per 2 akar 3. Dan kita sederhanakan terlebih dahulu, atau kita bagi dulu. Jadinya 8 dibagi 2 itu adalah 4, maka hasilnya adalah 4 akar 24 per 3. Ya, untuk menyederhanakan seperti ini, ingat sifat-sifat bentuk akar ya. Kemudian di sini 24 per 3 itu sama dengan 8. Jadi 4 akar 8. Ya, akar 8 ini bisa kita sederhanakan lagi. Jadinya adalah 2 akar 2. Maka hasil akhirnya adalah 8 akar 2. Ini untuk pembagian. Jadi diingat, bisa diubah ke dalam bentuk pecahan. Kemudian bisa disederhanakan terlebih dahulu ya. Contoh yang kelima. Nah, ini memuat bentuk perkalian dan ada pembagiannya. Nah, penyelesaiannya adalah sama seperti perkalian dan pembagian tadi. Kita pisahkan dulu bilangannya. 5 kali 4 per 10 dikali akar 8 kali 15 per 6. Nah, baru kita hitung masing-masing. Kita sederhanakan masing-masing ini.
Jadi hasilnya adalah 2, ini 2, ini hasilnya adalah 20. Jadi 2 kali akar 20. Kemudian kita sederhanakan akar 20-nya. Jadi 2 akar 5. Nah, hasilnya adalah 4 akar 5. Merasionalkan pecahan bentuk akar. Ya, pecahan bentuk akar itu, jadi di dalam bentuk akar itu tidak boleh memuat faktor berpangkat lebih dari 1. Misalkan seperti ini. A akar 3, akar A pangkat 3, atau akar 4 pangkat 5. Nah, ini harus dirasionalkan. Ya. Kemudian tidak memuat bentuk akar pada penyebut. Nah, ini ada penyebutnya, bentuk akar. Tidak memuat pecahan pada bentuk akar. Jadi di dalam bentuk akarnya ini ada pecahannya. Ini juga tidak boleh. Jadi 3 bentuk ini harus kita rasionalkan. Nah, kali ini kita akan merasionalkan pecahan bentuk akar. Contoh-contoh pecahan yang memuat bentuk akar itu diantaranya 2 akar 3, akar 2 per akar 2 min 3, 3 per 2 plus akar 3. Jadi pecahan-pecahan ini kan memuat penyebut bentuk akar. Jadi harus kita rasionalkan. Yang pertama, bentuk A per akar B. Nah, bentuk A per akar B ini diselesaikan dengan mengalikan akar B per akar B. Sehingga, jadi kalau ada A per akar B, maka ini kita kalikan dengan akar B per akar B. Kenapa akar B per akar B? Karena di sini kan penyebutnya akar B. Kemudian, akar B per akar B, ini hasilnya adalah 1. Ya, jadi ini tidak merubah nilai, hanya merubah bentuknya saja. Maka hasilnya adalah A akar B per B. Nah, penyebutnya sudah tidak ada bentuk akarnya lagi. Nah, contoh yang pertama. 2 per akar 3. Nah, penyelesaiannya adalah kita kalikan tadi, kalau ada akar B berarti dikali akar B per akar B. Nah, kalau ada akar 3 berarti dikali akar 3 per akar 3. Ya. Jadi akar 3 per akar 3 itu adalah 1. Jadi nilainya tidak berubah. Hasilnya adalah 2 akar 3 per 3. Ya, jadi di sini sudah tidak ada lagi bentuk akar di penyebutnya. Selanjutnya contoh yang kedua. 3 per 2 akar 3. Nah, kalau ada bilangan bulatnya bagaimana? Ya sama. Yang kita perhatikan di sini adalah bentuk akarnya. Ya, penyebut bentuk akar di sini akar 3, maka dikali dengan akar 3 per akar 3. Hasilnya adalah, ya di sini 2 dikali akar 3 per akar 3, maka sama dengan penyebutnya itu sama dengan 2 kali 3. Hasilnya akar 3 per 2, atau ada yang menulis setengah akar 3, boleh. Bentuk yang kedua itu adalah bentuk A per B plus akar C. Nah, kalau menemukan bentuk seperti ini, maka kita kalikan dengan sekawan dari penyebutnya. Jadi B min akar C per B min akar C. Oke, ini nilainya juga 1. Maka ini tidak merubah hasilnya. Tidak merubah nilainya. Ya. Nah, kalau ada bentuk seperti ini, maka penyebutnya jadi B kuadrat dikurangi C, akarnya hilang. Oke. Kita lihat contohnya. Contoh yang pertama.
1/2 ditambah akar 2. Maka penyelesaiannya adalah, ya, di sini plus, di sini ditambah, maka kita kalikan dengan sekawannya. Jadi 2 dikurangi akar 2 per 2 dikurangi akar 2. Hasilnya adalah 1 dikali 2 min akar 2, 1 dikali 2 dikurangi akar 2 per 2 akar 2 dikurangi 2. Hasilnya adalah 2 dikurangi akar 2 per 2. Di sini 4 dikurangi 2, ya. Contoh yang kedua. Akar 2 per akar 3 dikurangi 2. Ya, tetap sama caranya. Dikalikan dengan sekawannya. Ya, karena di sini min, maka di sini adalah plus. Jadi sekawannya. Nah, di sini perhatikan. Akar 2 dikali akar 2 ditambah 3 per 3 dikurangi 3 pangkat 2. Maka hasilnya adalah 2 akar 2 dikali akar 3 ditambah 3 per min 6. Maka hasilnya adalah ini dikalikan, dijabarkan, di akar 6 ditambah 3 akar 2 per 6. Bentuk yang ketiga, A per akar B ditambah akar C. Nah, ini sama, diselesaikan dengan mengalihkan dengan sekawannya. Ya, hanya saja di sini ada akar dan akar. Kalau tadi kan akarnya hanya satu tempat. Ya, jadi B ditambah akar C. Nah, sekarang akar B ditambah akar C. Ya, maka kalau menemukan seperti ini, dikalikan dengan akar B dikurangi akar C per akar B dikurangi akar C. Maka hasilnya adalah A dikali akar B dikurangi akar C per B dikurangi C. Contoh yang pertama. 5 per akar 5 ditambah akar 3. Ya. Jadi penyelesaiannya adalah kita kalikan dengan sekawannya, yaitu akar 5 dikurangi akar 3 per akar 5 dikurangi akar 3. Maka hasilnya adalah 5 kali akar 5 dikurangi akar 3 per 5 dikurangi 3. Maka hasilnya adalah, ya, kita jabarkan, jadi 5 akar 5 dikurangi 5 akar 3 per 2. Jadi bisa bentuk yang ini atau bentuk yang terakhir. Sama saja. Contoh yang kedua. Akar 2 dikali akar 2 per akar 2 dikurangi akar 3. Penyelesaiannya adalah kita kalikan dengan akar 2 ditambah akar 3 per akar 2 ditambah akar 3. Maka hasilnya adalah 2 akar 6 per negatif 1. Jadi ini langsung dijabarkan. Akar 2 kali akar 2 adalah 2. Akar 2 dikali akar 3 adalah akar 6. Maka hasilnya adalah min 2 ditambah akar 6. Itu ya. Oke, itu untuk merasionalkan penyebut bentuk akar. Ya. Jadi untuk pecahan bentuk akar kita sudah belajar tentang merasionalkan bentuk akar. Sampai ketemu di video selanjutnya. Selamat belajar.